Selamat pagi pemirsa. Setelah awalnya mengklaim bakal netral dalam kontestasi pemilu 2024, Presiden Joko Widodo akhirnya tidak bisa menahan diri. Setelah dituding banyak pihak kerap melakukan kampanye terselubung, secara terbuka Joko Widodo menyebut Presiden bisa bebas berkampanye dan memihak kepada salah satu peserta pemilu. Yang menjadi persoalan selama masa kampanye Pilpres ini, publik menyaksikan bagaimana Jokowi dan sejumlah menterinya kerap membagi-bagikan bansos di tempat dengan latar belakang baliho besar bergambar Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Amat sulit untuk tidak mengatakan ada kaitan kuat antara pembagian bansos dan ikhtiar meningkatkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di saat ini Jumat 26 Januari 2024 dengan tema Bansos Bukan Bantuan Elektoral bersama saya Luna Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Kita akan bicara soal bansos ya. Kalau bansos kan bantuan sosial. Bantuan sosial. Kalau bantuan elektoral, bandral mungkin begitu. Tapi sebelum kita bahas itu, Kang Ade dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, kita ke halaman 2. Ini di halaman dalam di harian Anda. Mundurnya Mahfud MD jadi bentuk perlawanan. Maksudnya melawan apa atau siapa ini, Kang Ade? Ya, ini maksudnya adalah perlawanan dari kondisi yang sudah tidak kondusif ya di kabinet, dan Mahfud MD juga ini menurut sejumlah pakar yang kita wawancarai, Mahfud MD juga melihat adanya bagaimana abuse of power ya sejumlah menteri untuk mendukung paslon tertentu. Jadi ini bentuk dari kegeraman Mahfud MD. Dan bisa juga karena kegeraman, bisa juga karena banyak kritik. Banyak kritik dari masyarakat karena ketika debat cawapres, Pak Mahfud ini sepertinya menyalahkan diri sendiri gitu. Otokritik gitu. Ini kan sangat sangat tidak elok ya. Jadi sepertinya Pak Mahfud berbicara tentang dirinya sendiri, bagaimana misalnya soal tambang tidak bisa diselesaikan karena ada mafia. Nah, urusan memberantas mafia kan koordinasinya di bawah Menko Polhukam. Jadi ini saya kira para penguat mengatakan bahwa sebaiknya Pak Mahfud mengundurkan diri sehingga kemudian lebih bebas berbicara. Nah, yang menarik saya kira terkait dengan gonjang-ganjing di kabinet, ada pernyataan yang menarik dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, di depan anak buahnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Beliau mengatakan bahwa aparatur di bawah Dijen Pajaknya, Dijen Bea Cukai ini seharusnya menjaga netralitas. Karena netralitas ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi pilihlah sesuai dengan hati nurani. Kita harus menjaga politik ini dengan koridor hukum dan tata krama. Ini luar biasa saya kira. Pernyataan dari Ibu Sri Mulyani di depan anak buahnya. Nah, saya kira ini menjadi teladan juga ya. Betul. Dan yang bagaimana menarik, pembantu presiden harusnya ya seperti Ibu Sri Mulyani punya sikap punya value yang disampaikan kepada masyarakat. Yang menarik di akhir dari pernyataan Sri Mulyani itu, Kang Ade, menggunakan pilihan kata value ya. Value. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur undang-undang dan diatur tata krama. Nilai. Nilai, betul. Artinya kita tidak bisa sekehendak hati sendiri gitu. Apalagi kita memobilisasi masyarakat untuk mendukung salah satu paslon ya. Sementara yang bersangkutan adalah pejabat negara. Ini kan sangat tidak elok. Jadi saya kira statement dari Ibu Sri Mulyani sangat-sangat bagus ya, seperti oase dalam kegersangan politik kita. Dan saya percaya bahwa kalau pembantunya saja masih punya keberanian untuk menyatakan yang benar, harusnya yang dibantu juga menyatakan hal yang sama, begitu ya? Betul. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2. Ini terkait dengan konflik Israel dan Hamas atau di Palestina. Israel dan Amerika Serikat akan makin terpojok. Maksudnya terpojok apa nih, Kang Ade? Ya, terpojok ini karena gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional tentang dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza ini tampaknya mendapatkan dukungan dari sejumlah negara. Kendati pun memang kita masih skeptis ya, apakah putusan Mahkamah Internasional ketika misalnya ada perintah Israel untuk menghentikan serangan atau agresi ke Gaza ini dipatuhi atau tidak. Nah, ini masih skeptis ya. Tapi setidaknya sudah ada keputusan Mahkamah Internasional, dan ini kelembagaan yang memang diakui ya di tingkat dunia
kita harapkan putusannya ini bisa menghentikan, tidak hanya bisa mengungkap bagaimana genosida di sana, tetapi juga bisa menghentikan agresi Israel di Gaza ya. Ini saya kira sangat penting sekali bagaimana kedaulatan Palestina harus betul-betul sama-sama kita ciptakan. Karena memang pernah ada presiden ya, putusan International Court of Justice terkait dengan Rusia Ukraina ya Kang Andi. Iya, betul. Yang tidak dipatuhi Rusia ya. Iya. Ya, kita harapkan bahwa apa yang dilakukan ini benar-benar berhasil dan juga Indonesia ya ikut juga terlibat di situ untuk menghentikan konflik di Palestina. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Ini adalah headline di halaman 1 pemirsa, headline media Indonesia untuk hari ini. Praktik jahat bernegara terjadi. Ini artinya apa nih praktik jahat bernegara Kang Andi? Ya, ini karena terjadi berbagai konflik kepentingan ya akhir-akhir ini dalam konteks Pilpres, di mana misalnya Presiden Jokowi kemudian juga sejumlah menteri ini sama-sama mengarahkan ya kepada paslon tertentu. Dan ini saya kira kalau kita berbicara pemerintahan, maka pemerintah itu harus melindungi segenap tumpah darah, melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Tetapi ketika misalnya jajaran pemerintah hanya katakanlah mendukung salah satu paslon dalam konteks Pilpres, ini saya kira praktek bernegara yang tidak benar. Ini pendapat dari para pakar dan juga para analis ya, dan para peneliti survei. Dan ini harus kita hentikan praktik-praktik seperti ini. Jadi kita kembali kepada bagaimana Indonesia ini dibangun atas dasar hukum dan etika bernegara. Kita masih negara hukum ya? Kita masih negara hukum karena undang-undang kita jelas ya, konstitusi kita jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum dan seluruh rakyat Indonesia ini adalah posisinya sama di depan hukum, equality before the law. Tadinya saya kira kita sudah diam-diam mulai berubah menjadi negara kekuasaan begitu loh. Saya kira harus kita jauhkan itu ya. Sangat berbahaya kalau kita berubah menjadi negara kekuasaan. Iya, tadinya saya kira kita sudah jadi Mahstad bukan lagi Rekstad gitu ya. Oke, kita tinggalkan berita itu. Semoga negara benar-benar tidak berpraktik jahat. Kita ke editorial pemirsa. Pagi ini judulnya adalah Bansos, bantuan sosial, bukan bantuan elektoral. Ini masalahnya adalah ketika bantuan ini diberikan oleh orang yang sangat berkepentingan untuk mendukung orang lain, maka susah sekali untuk memisahkan, untuk memastikan dia tidak menggunakan bansos untuk kepentingan politik praktisnya. Bagaimana Kang Andi? Ya, pertama harus kita pahami bahwa bansos ini adalah perintah konstitusi. Jadi pasal 34 jelas fakir miskin dan anak terlantar ini adalah tanggung jawab negara. Ada berbagai undang-undang, ada peraturan menteri bahwa bansos ini harus disalurkan kepada kelompok-kelompok rentan, fakir miskin dan sebagainya. Tujuannya adalah bagaimana kelompok rentan ini bisa teratasi, bisa naik derajat kehidupannya lebih baik lagi. Tetapi faktanya bahwa bansos yang notabene dari APBN, kalau kita bicara APBN kan ada dua sumber pendapatan, dari pendapatan kita sendiri, dari pajak dan dari utang. Nah, masalahnya ini ketika kemudian bansos yang notabene dari APBN ini diklaim bansos ini tercipta ini karena kebaikan Presiden Jokowi. Ini kalau kita lihat misalnya bagaimana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, bansosnya dari mana? Dari Pak Jokowi. Nah, kalau dari Pak Jokowi jangan lupa itu kan coblos pilih 002 gitu kan. Kalau mau lanjut bansosnya. Nah, kemudian juga Erlangga Hartarto juga begitu. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Nah, masalahnya ini kan sebenarnya dari APBN gitu. Artinya ada ketidakjujuran ya dari para pembantunya yang mempolitisasi bansos. Yang harusnya tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik jangka pendek menuju kontestasi Pilpres 14 Februari. Tetapi bansos ini sejatinya ada perintah undang-undang sejak zaman Pak Harto dan semua presiden pun membuat program bansos. Tetapi apa yang terjadi hari ini betul-betul praktek lancung saya kira bagaimana bansos ini kemudian disimpangkan untuk kepentingan politik. Yang menarik tadi yang sempat dikutip Kang Ade ya, kalau negara berutang disebutnya utang negara. Utang negara. Tapi kalau bantuan bukan bantuan negara gitu ya. Bantuan negara. Ini bantuan sosial atau bahkan dikerucutkan lagi tadi ada nama yang disebut tadi. Pertanyaannya Kang Ade, apakah kita masih punya daya untuk menghentikan praktik lancung ini? Kita akan bahas itu dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 26 Januari 2024. Bansos bukan bantuan elektoral.
Bansos bukan bantuan elektoral. Setelah awalnya mengklaim bakal netral dalam kontestasi pemilu 2024, Presiden Joko Widodo akhirnya tidak bisa menahan diri. Setelah dituding banyak pihak kerap melakukan kampanye terselubung, secara terbuka Joko Widodo menyebutkan Presiden bisa bebas berkampanye dan memihak salah satu peserta pemilu. Joko Widodo beralasan bahwa memang sebagai pejabat publik, tapi kata Joko Widodo, ia juga pejabat politik. Karena itu, Joko Widodo menyebut tidak ada larangan bagi presiden, termasuk menteri, untuk berpolitik selama tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Joko Widodo ini langsung mendapat respons dari masyarakat yang cukup beragam. Sebagian besar menyayangkan. Pihak yang kontra menyebut presiden seharusnya netral karena punya konflik kepentingan langsung dengan salah satu peserta pilpres. Sementara itu, netralitas aparat negara merupakan salah satu kunci berlangsungnya pemilu yang adil. Sedangkan pihak yang mendukung pernyataan Joko Widodo berargumen konstitusi tidak melarang presiden berkampanye dalam kegiatan pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara. Yang menjadi persoalan, selama masa kampanye pilpres ini publik menyaksikan bagaimana Joko Widodo dan sejumlah menterinya kerap membagi-bagikan bansos di tempat dengan latar belakang baliho besar bergambar Prabowo Gibran. Amat sulit untuk tidak mengatakan ada kaitan kuat antara pembagian bansos dan ikhtiar meningkatkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Apalagi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pernah secara benderang mengatakan bahwa bansos ialah bantuan Presiden Joko Widodo. Jika presiden terpilih nanti bukan yang didukung Joko Widodo, kata Zulhas, bansos bakal dihapus. Maka terang benderang bahwa bansos telah digunakan sebagai instrumen pendongkrak elektoral. Padahal bansos itu uang rakyat. Dana bansos berasal dari APBN. Memang berdasarkan hasil survei yang dilakukan salah satu lembaga riset menunjukkan bahwa bansos inilah yang membuat masyarakat sangat puas dengan kinerja Joko Widodo. Namun publik perlu diingatkan bahwa bansos merupakan instrumen negara yang diberikan sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Pemerintah tidak berhak memolitisasi instrumen bansos tersebut demi kepentingan elektoral. Kini Joko Widodo yang merupakan ayah dari Gibran sudah mendeklarasikan dirinya sebagai presiden yang siap memihak salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024 ini. Sebagai konsekuensi dari ucapannya untuk mematuhi aturan, sudah saatnya Joko Widodo tidak menggunakan instrumen negara seperti bansos dengan alasan apapun selama masa kampanye ini. Joko Widodo, jangan lagi membagi-bagikan bansos secara langsung karena bansos termasuk fasilitas negara. Kembalikan urusan pendistribusian bansos selama masa kampanye kepada Departemen Teknis, yakni Kementerian Sosial. Dengan jaringan dinas sosial di seluruh wilayah negeri ini, Kemensos pasti mempunyai sumber daya yang mumpuni dalam pendistribusian bansos. Silakan saja Joko Widodo dan para menterinya berkampanye dan membagikan bantuan ke masyarakat demi Prabowo Gibran. Namun, rogohlah kocek pribadi. Jangan sepeser pun menggunakan uang rakyat lewat APBN. Jangan sedetik pun, apalagi berhari-hari menggunakan fasilitas negara. Ketika keteladanan etis dari pemimpin kian tidak didapatkan, setidaknya ikut aturan. Jangan brutal, apalagi ugal-ugalan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Kang Ade, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Mas Agus, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Agus, bantuan sosial
yang beberapa waktu lalu dibagikan. Saya catat ini infografis di media Indonesia ya. Itu dibagikan oleh Presiden Jokowi tanpa kehadiran Mensos Tri Risma hari ini. 22 November ada di Papua, 27 Desember tahun lalu ada di Banyuwangi, 22 Januari itu di Jawa Tengah. Presiden didampingi Ibu Negara. Itu memang wajar atau seperti apa ya ketika ada bantuan sosial diserahkan bukan oleh Menteri Sosial? Ya tentu itu aneh gitu ya. Itu ya kenapa semua kita sepakat bahwa kalau mau ya Presiden jangan ikut-ikut urusan pemilu. Dia harus netral. Jabat semua aturannya sudah lengkap ada. Ya kan, memang tidak melanggar aturan, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa itu bukan dilakukan untuk kampanye? Coba kan mengikuti calon yang lain pergi ke sana, Presiden datang ke sana. Calon lain ke sini, dia ikut ke sini. Lalu bagi-bagi. Nah untuk bansos Presiden sudah dengan Kepresnya menetapkan kepada Menteri Sosial. Jadi harus Menteri Sosial kan ada aturannya kan, permennya juga. Siapa yang dapat dapat bantuan itu, apakah tunai, apakah sembako atau apa kan ada sudah berjalan. Zaman COVID sudah berjalan dengan baik. Nah itu ya harusnya memberi, betul Anda bilang tadi Leo, bahwa itu harus Menteri Sosial keluar dari Kementerian Sosial. Nanti kalau begitu cara ngejar korupsinya gimana? Oh, kan susah. Satu lagi Mas Agus, disebut-sebut bahwa sekarang koordinator atau operator untuk pembagian bansos itu justru kantor Menko PMK ya, bukan lagi Kemensos. Itu bagaimana ya Mas Agus? Ya Menko itu kan sifatnya mengkoordinir. Yang operasional di lapangan Menteri Teknis kan. Ya Menteri Teknis itulah. Jadi yang harus membeli di daerah mana yang akan diberikan itu terserah, kecuali Presiden pakai uang sendiri atau anggaran Presiden. Jangan pakai APBN yang tadinya ada di Kemensos nanti dibelokkan. Nah, gini loh, ini kita pimpinan tertinggi negaranya sudah tidak ikut aturan. Dan nanti semua masyarakat kalau tidak ikut aturan jangan disalahkan. Karena kita kan paternalistik gitu. Baik, Mas Agus, biasanya kalau di kondisi sebelum pemilu dan dalam situasi dan kondisi seperti bukan seperti yang sekarang terjadi, DPR pasti sudah memanggil pemerintah untuk bertanya, kok ada yang tidak lazim seperti ini. Tapi dalam kondisi sekarang kan kayak sepertinya sulit kita berharap DPR akan panggil pemerintah. Lalu pertanyaannya adalah, apakah praktik seperti yang sekarang terjadi, bansos itu bahkan disebut oleh beberapa menteri adalah bantuan dari presiden pribadi, bukan bantuan negara, itu kita biarkan begini saja atau bagaimana Mas Agus? Ya harus dibuktikan karena bantuannya besar loh, even uang tunai dari presiden pun besar loh, itu uang dari mana? Nah kalau Anda tanya kenapa DPR, kan DPR sudah 9 tahun ini mandul kan, kita tahu semua lah, semua kebijakan yang sentralistik, tapi cepat sekali membahasnya, dulu kan lama. Bukannya kita mengarah lama, tapi tertentu kan nanti begitu sidang paripurna selalu posisinya 81 atau 72 kan gitu. 8 yang setuju, 1 enggak, 7 setuju, 2 enggak kan gitu. Dan partai yang tidak setuju kita sudah tahu semua. Nah, hal-hal semacam ini yang harus kita hindari, namanya katanya demokrasi. Oke, berarti kita bisa berharap kepada siapa nih Mas Agus untuk minimal men-challenge ya apa yang terjadi sekarang, bahwa memang sudah ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kita bisa berharap kepada siapa Mas Agus? Kita sudah no hope sebetulnya ya, karena secara konstitusi, secara perundang-undangan sudah keluar melenceng kemana-mana tanpa bisa ada yang mengingatkan. Ya semua rakyat, orang-orang semacam saya mengingatkan. Nah sih nggak ada kepentingan apapun, mau jadi menteri ke DPR kan tidak. Tapi kita ingatkan, nanti begini loh. Jadi kalau tidak bisa terkontrol lagi, ya saya khawatir pergerakan-pergerakan di rakyat itu yang akan teriak. Ini yang saya sangat khawatirkan karena perekonomian sekarang dolar sudah berapa? 15.800. Begitu 700 kita udah setengah mati kolaps itu. Oke, kita harapkan walaupun mungkin kecil ya bisa terpenuhi, tapi saya masih berharap Mas Agus bahwa para pejabat termasuk Presiden ingat sumpah dan atau janji jabatannya ya untuk mensejahterakan rakyat. Kan ada keputusan MPR segala macam tuh.
Kan sekarang berasa negara ini tidak dikendalikan atau dijalankan dengan perundang-undangan yang berlaku gitu loh. Yang saya khawatirkan semua akan ikut melanggar peraturan ini. Baik. Terima kasih Mas Agus Pambagio sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Agus. Kalau kan ini selalu berkelit di Kang Ade, berkelit di aturan, di pernyataan bahwa ini diatur secara hukum kok, secara legal ini boleh. Tapi secara etika itu tidak etis sebetulnya. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa men-challenge bahwa bansos yang dibagikan ini bukan upaya pemerintah untuk membeli suara rakyat untuk mendukung yang didukung oleh presiden? Ya pertama terus kita jangan bosan ya, jangan bosan untuk mengumandangkan kebaikan ya, mengumandangkan bagaimana hidup kita ini tidak semata-mata hukum, tetapi di situ ada aspek kepantasan dan kepatutan ya. Mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Ini kan diajarkan oleh orang-orang tua kita sejak dulu. Nah oleh karena itu maka ketika Indonesia ingin menjadi negara besar, dua hal yang saya kira harus kita jadikan pijakan. Pertama adalah hukum. Hukum jelas dalam konstitusi kita bahwa kita adalah negara hukum, kita adalah negara Rechtsstaat ya, bukan negara kekuasaan. Jadi yang menjadi panglima itu adalah hukum. Kemudian yang tidak tertulis itu adalah soal etika. Nah etika inilah saya kira harus kita bagaimana kita jadikan kita jadikan pijakan ya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, oleh Menteri Keuangan di depan Direktorat Jenderal Bea Cukai itu luar biasa menurut saya. Kita ini adalah negara hukum, kita harus berdiri pada hukum dan tata krama. Nah, inilah menurut saya suara-suara kebaikan seperti ini, dan sekarang sudah mulai banyak bermunculan suara-suara yang mengumandangkan betapa pentingnya etika bernegara ya. Etika kita bermasyarakat, etika lingkungan yang disuarakan oleh para tokoh masyarakat sekarang ini. Nah, ini menurut saya harus kita terus kumandangkan. Jadi sangat penting sekali. Nah, ketika misalnya bansos yang notabene adalah dari APBN kemudian disimpangkan untuk kepentingan elektoral, untuk kepentingan mendongkrak suara paslon tertentu, ini menurut saya sebuah pengabaian hukum dan etika ya. Karena jelas bansos ini adalah untuk masyarakat rentan, untuk masyarakat rentan dan jangan dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, kalau kita lihat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Pambagio bahwa seharusnya departemen teknis lah yang berada di garis depan membagikan bansos, bukan Menteri presiden. Sosial ya? Presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tugas sangat besar sekali, sangat banyak. Misalnya bagaimana memastikan pemilu ini berlangsung secara jujur dan adil. Bagaimana kita menjaga pertumbuhan ekonomi kita. Kita kan targetnya 5% ke atas kan seperti itu. Nah, ini saya kira sangat inilah yang harus kita kembangkan. Harus kita arahkan ke sana. Kemudian yang lain misalnya terkait dengan hilirisasi misalnya. Presiden juga yang ini menjadi program program ekonominya. Beberapa kali smelter di Sulawesi misalnya ini kan terbakar gitu. Nah, ini kan harusnya juga menjadi perhatian dari pemerintah. Bagaimana hilirisasi ini yang memang diandalkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi itu harus kita jaga juga gitu loh. Tapi kan ini kan terkesan presiden ini fokus kepada pembagian bansos. Yang notabene itu bisa dikerjakan lewat departemen teknis, kemudian departemen teknis bisa kerjasama dengan Pemda, dengan kecamatan dan sebagainya, dengan kelurahan. Ini selesai sebenarnya. Jadi jangan cawe-cawe seperti ini. Ada yang mengusulkan bahwa sebetulnya ketika Presiden beberapa hari yang lalu menyatakan terbuka bahwa dirinya adalah juga pejabat politik yang boleh juga memihak kepada salah satu pihak. Itu sebagian orang mengatakan kalau begitu cuti lah. Lalu ada juga yang mengatakan terkait dengan bantuan sosial, ya hentikanlah pembagiannya. Atau kalaupun memang masih mau membagikan karena itu amanat konstitusi, ya memang Menteri Sosial karena itu memang ranahnya. Kalau memang tidak mau atau tidak percaya kepada Menteri Sosial, ya Kementerian Sosialnya bubarkan saja sekalian begitu. Nah, suara-suara ini kan terus ada, Kang Ade, tapi kan praktik yang sekarang terjadi, bansos dibagikan dengan muatan politis, itu terus terjadi juga. Bagaimana dong ini Kang Ade? Kita masih negara hukum, Rechtsstaat, atau memang benar-benar sekarang sudah jadi negara kekuasaan, Machtsstaat itu? Bagaimana?
Ya, kita sebagai warga bangsa tentu saja kita harus mematuhi hukum, dan kita juga harus katakanlah bagi orang yang tahu ada pelanggaran-pelanggaran hukum, maka itu harus disampaikan kepada lembaga yang berhak, yaitu Bawaslu. Meskipun memang Bawaslu masih ada kegambangan-kegambangan ya bila kasus itu terkait dengan paslon tertentu. Tapi kita sebagai warga bangsa, di mana kita berdiri pada sebuah konsensus, diantaranya adalah bagaimana penyelenggaraan negara yang diatur sedemikian rupa, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, maka koridor itulah yang harus kita ikutin. Nah, kita jangan bosan-bosan, saya kira harus kita laporkan dan harus kita suarakan. Dan sekarang di era media sosial, di era bagaimana media sosial dianggap sebagai pilar demokrasi kelima, maka masyarakat pun bisa mengungkapnya secara terbuka. Nah, ini menurut saya harus kita kembalikan bagaimana jati diri bangsa ini. Kita berdiri pada negara hukum, dan etika ini menjadi bagian yang sangat penting. Ada pakar etika mengatakan bahwa hukum itu berenang di samudera etik. Jadi di atas hukum itu ada etika. Sumbernya dan etika itu sudah diajarkan oleh para orang tua kita, sudah diajarkan oleh para leluhur kita, nenek moyang kita. Nah, ini saya kira kita jangan keluar dari dua aspek yang sangat penting itu. Iya, saya barusan membuka di situs pencari ya, Kang Ade. Saya ingin melihat sumpah jabatan presiden. Saya kutip sedikit. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 45 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan selurus-lurusnya. Serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ini diucapkan oleh Presiden Joko Widodo pada saat jabatannya terakhir disahkan. Pertanyaannya adalah, ini sumpahnya saja sampai dituliskan dengan kata selurus-lurusnya. Ini hari-hari belakangan ini masyarakat dipertontonkan dengan peraturan yang ditegakkan tapi tidak lurus. Bengkok ke kanan, bengkok ke kiri, dan itu kemudian berusaha dibenarkan dengan pernyataan-pernyataan sesuai dengan aturan ini boleh kok. Dan ketika pembagian bansos itu diserahkan langsung oleh Presiden, didampingi juga oleh Ibu Negara, sesuai peraturan tidak ada yang melarangnya kok. Tapi kan tidak pantas, Pak. Tapi kan kita memenuhi undang-undang. Berlindung di balik aturan legalistik formal ini terus yang terjadi. Bagaimana ini, Kang Ade? Ya, demokrasi yang mau kita kejar adalah bukan demokrasi elektoral ya, bukan demokrasi menang-menangan secara kuantitatif ya, tetapi bagaimana demokrasi ini bisa menciptakan kualitas hidup masyarakat secara baik ya. Nah, oleh karena itu maka demokrasi yang harus kita kejar adalah demokrasi yang substantif. Bagaimana nilai-nilai demokrasi ini bisa kita terapkan di bumi Indonesia. Nilai-nilai bagaimana kita kesamaan atas hukum, kemudian bagaimana kesejahteraan bersama harus kita bangun, misalnya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap tumpah darah, melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini kan perintah di undang-undang. Nah, oleh karena itu maka harus kita kembalikan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan tujuan adanya pemerintah itu tertuang jelas dalam pembukaan itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karena itu menurut saya seluruh elemen masyarakat ini harus terus bagaimana menjaga situasi yang kondusif, bagaimana kita sama-sama menciptakan pemilu yang berkualitas. Nah, pemilu yang berkualitas ini tidak bisa terjadi kalau misalnya sejumlah elemen yang terkait tidak bisa tidak bisa menciptakannya. Elemen itu adalah ada dari penyelenggaraan negara, pemerintah dan aparaturnya, kemudian dari penyelenggara pemilu, kemudian juga dari partisipasi masyarakat. Nah, kalau misalnya bansos ternyata jelas-jelas dipolitisasi, kalau kita lihat dari bagaimana pembagian bansos kalau itu di Banten. Jadi ketika pembagian bansos di Banten itu kan jelas, itu ada poster 02 besar sekali. Itu kebetulan katanya. Dan itu tidak mungkin. Biasanya saya pernah terlibat juga dalam beberapa event yang terlibat dengan RI1, itu diperiksa semua lingkungan itu. Ini poster-poster apa nih? Apalagi itu baliho segede gambreng begitu. Tidak mungkin Pas Pampres tidak tahu. Tidak mungkin itu menyusup kebetulan tidak teramati juga. Begitu ya. Nah, ini kan naif gitu loh. Itu terang-terangan. Menurut saya itu sebuah deklarasi. Bagaimana Presiden Jokowi jelas-jelas berpihak kepada 02. Nah, ini menurut saya sebuah alarm. Belakangan Pak Jokowi mengatakan bahwa pejabat, presiden, kemudian juga menteri berhak, punya hak politik, berhak juga berkampanye. Pertanyaan kita adalah, Pak Jokowi mau kampanye pada siapa? Kepada paslon yang mana? Sementara Pak Jokowi itu adalah kader PDIP. Kalau kita lihat Obama memang berkampanye, kan Obama kan disinggung juga. Obama juga berkampanye.
demi demokrasi, tapi ingat, Obama berkampanye untuk partainya sendiri, mendukung Hillary Clinton, Partai Demokrat, bukan nyebrang ke Partai Republik. Lah sekarang kalau misalnya Pak Jokowi katakan mau mendukung 02, berarti dia udah nyebrang. Baik, ini jungkir balik logika ini memang akhirnya membuat lama-kelamaan kita bingung ya. Ini sebetulnya masih negara masih punya pilot, atau jangan-jangan negara ini saat ini sedang dalam kondisi autopilot. Tapi kita harus jeda dahulu, Kang Ade, dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Kang Ade, untuk juga mendengarkan suara dari pemirsa Metro TV. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Silakan Ibu, bagaimana ini bantuan sosial kok kelihatannya makin ke sini makin dipakai sebagai alat untuk membeli suara. Bagaimana Bu Lia? Betul Pak, itu ya. Ya kalau kita lihat ini kan nonton juga di TV Pak ya. Ya jadi makin dekat hari H Pesta Demokrasi itu memang sengaja disamarkan ya pemahaman masyarakat. Ya memang soalnya masyarakat begitu mindset masyarakat ya, bahwa bantuan sosial itu sebenarnya bukan pribadi ya, bukan golongan, bukan, tapi bantuan dari pemerintah sebenarnya. Harus senamakan misalnya presiden ya. Tapi giliran ketika berutang luar negeri, tidak ada utang pemerintah, utang ya, tapi tidak ada utang pribadi, tidak ada, tapi utang negara. Nah, ini adalah salah satu sedikit ya, memberikan contoh para pemimpin kita itu kepada masyarakat bahwa mereka itu sebenarnya kurang bertanggung jawab tentang masalah-masalah yang dibebankan kepada beliau-beliau ini. Sehingga memang sengaja makin mendekati hari H ini masyarakat di mindset untuk pemahamannya selalu ke pemerintah. Padahal itu kepala pribadi ya, kepala pribadi. Padahal sebenarnya itu adalah bantuan dari pemerintah, uang negara dipakai, dan juga untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan sekelompok ya, dengan orang-orang yang bisa dibeli dengan dengan barang-barang yang seperti itu tadi. Yang sengaja dibagi-bagi oleh menteri-menteri atau pembantu-pembantunya, sehingga jelas-jelas kelihatan bahwa ada udang di balik batu ya, di udang itu. Jadi bukan bantuan sebenarnya. Seperti dikatakan bahwa bantuan itu biasanya diberikan bantuan ketika ada biasanya peruntukannya pada ada bencana alam ya dan sebagainya. Tapi ini sekarang ini setiap saat ada peluang diberikan bantuan ya dengan atas nama bansos dari presiden. Ketika mendekati hari H. Jadi tidak ada lagi sila pulang ketika ada bencana. Pokoknya setiap saat ada peluang maka dibagi-bagi. Dan itu jelas kita nonton di televisi ya. Tidak bisa lagi kita bukan begitu. Tapi masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana para pejabat-pejabat kita itu melanggar aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Kita katakan bahwa netral, dia harus tidak boleh berpihak sepihak. Tapi kelihatannya ini ada kekuatan-kekuatan yang menentukan kelompok dan golongan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Lia ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, Bang Ade, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik pendapat Anda? Silakan Pak. Iya, bansos itu bantuan sosial ya, bukan bantuan elektoral. Yang kedua, bahwa bansos itu adalah perintah undang-undang ya, dalam pasal 34, bahwa negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Jadi itu kewajiban negara. Dan itu bersumber dari APBN. APBN itu adalah hasil-hasil pajak masyarakat, uang rakyat. Jadi dikembalikan ke masyarakat. Dan itu tiap tahun sudah dilaksanakan dan itu langsung dibawa ke kepemimpinan Menteri Sosial sampai dengan dinas-dinas sosial di daerah. Jadi persoalan dan sekarang yang agak unik bahwa menjelang pemilu ini kok langsung kepala negara dan ibu negara yang membagikan. Kemudian ada dua menteri yang menyatakan bahwa ini adalah bantuan dari presiden. Padahal kan rakyat sudah pintar, ini adalah. Nah, saya berharap jangan dipolitisir masalah bantuan ini. Kemudian hubungannya dengan sekarang ini presiden yang saya lihat agak cawe-cawe ya. Padahal kan presiden mestinya mengurus bagaimana jalannya pemilu ini stabil. Tapi ini kan agak kacau karena seperti ini. Nah, presiden menyatakan beliau bisa berpihak bahkan bisa berkampanye. Silakan saja. Tapi mundur dulu atau katakan cuti sementara sampai dengan pemilu, silakan berkampanye untuk putranya supaya menghindari anggapan penggunaan fasilitas umum, kemudian mendramatisasi masalah bansos, biaya sendiri, berangkat sendiri, cukup pengawalan saja karena itu perintah undang-undang. Dan yang terakhir, saya berharap bahwa kalau menurut hemat saya ya, presiden kita ini alhamdulillah 2 kali ikut pemilu tenang-tenang saja. Tetapi kali ini kok agak panik karena untuk anak ya, kita paham itu manusiawi. Tapi jangan juga terlalu seperti ini. Dan kadang-kadang pendapat beliau hari ini A, besok sudah B. Nah ini tolong tim medis dari Menteri dokter kepresidenan tolong didampingi Bapak Presiden kita ini supaya lebih stabil begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Trisno. Pak Trisno di Depok, Jawa Barat. Pak Trisno, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Selamat pagi Pak Trisno. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk redaksi media Indonesia dan seluruh bangsa ini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, Leo. Tadi digaungkan tentang negara hukum. Saya nampaknya ini pandangan saya, orang belum paham betul hukum apa yang harus dijadikan pedoman. Karena, mohon maaf ini, kalau di Undang-Undang Pemilu, itu kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sudah dirubah, ada PP, pengganti undang-undang, karena ada pemekaran wilayah sendirian, terus diundangkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Tapi tidak berubah itu, ketentuan pasal 170, bahwa pejabat negara harus mengundurkan diri dari jabatannya yang diusulkan untuk jadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, sementara di PKPU nomor 15 itu ada perubahan, dibolehkan sepanjang mendapat izin dari presiden dan boleh cuti. Itu kan melebihi undang-undang. Nah, jadi ini kreativitas, ini kreativitas KPU-nya sendiri atau inisiatif siapa yang seperti begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini kaitannya dengan bantuan sosial. Menurut hemat saya, tidak ada istilah bantuan untuk rakyat Indonesia itu. Yang ada adalah kewajiban. Karena itu bagian dari penjabaran dari visi misi presiden, visi misi bangsa. Jadi nggak ada bantuan. Bantuan itu untuk orang selain bangsa Indonesia. Di situ artinya. Nah, makanya visi bantuan itu yang harus dipahami betul oleh seluruh komponen bangsa. Nah, termasuk, mohon maaf nih, kaitannya seluruh media mainstream, seluruh partai politik,
seluruh pengamat-pengamat sosial segala macam harusnya tolong dilihat dari ekspresi hakikat dari diksi kata itu penting sekali. Baik. Karena Baik. kalau ya campur aduk, semuanya campur Ya. aduk. Harus pikiran bangsa kita ini. Baik. Terima kasih Pak Trisno di Depok, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Ini bahkan sampai melihat ke peraturan ya Kang Ade, Pak Trisno. Dan tadi kalau Bulia dan Pak Tasrik mengatakan, ya ini sudah sangat jelas sebetulnya ada penyalahgunaan mungkin dugaan bansos itu. Bagaimana Kang Ade? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari Undang-Undang Pemilu ya nomor 7 tahun 2017 tentang definisi dari politik uang itu adalah tidak semata-mata uang ya, tetapi juga bantuan materi lainnya yang ditujukan untuk tidak memilih calon tertentu atau mengarahkan kepada calon tertentu untuk dipilih. Ini Undang-Undang Pemilu ya? Undang-Undang Pemilu. Artinya bahwa ketika bansos ini dipolitisasi dan diarahkan untuk memenangkan paslon tertentu, maka ini jatuhnya bisa politik uang. Jadi bansos itu sama dengan politik uang. Meskipun itu uang negara dan dia pejabat negara, ketika diberikan itu bisa jatuhnya ke politik uang. Ke politik uang. Karena untuk memenangkan paslon tertentu. Salah satu. Ya, atau tidak memilih paslon tertentu misalnya. Nah, ini artinya indikasi pelanggaran hukum sudah ada di sini. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus kembalikan bansos ini kepada rel sebenarnya dan harus kita kembalikan bansos ini adalah bukan kebaikan presiden, ya, bukan karena Presiden Jokowi, tapi karena perintah undang-undang. Dan ini adalah dananya dari APBN. Itu yang saya kira harus kita tegaskan. Nah, yang menarik Leo itu temuan dari Ombudsman ya. Jadi anggota Ombudsman Pak Henry Jaweng mengatakan bahwa memang ada indikasi penyalahgunaan ya, ada indikasi abuse of power dalam penyaluran bansos. Bansos ditujukan hanya untuk paslon tertentu. Misalnya di beberapa kasus di beberapa desa Ombudsman menemukan ada intimidasi dari sejumlah kades kepada masyarakat yang tidak mendukung paslon tertentu. Jadi kalau tidak mendukung paslon ini tidak akan dapat bansos. Nah, ini sudah ada. Nah, ini juga saya kira relevan dengan tadi yang disampaikan oleh peneliti ketika di berita tadi di Metro TV ya. Memang ada sejumlah responden ada ketakutan memberikan jawaban, takutnya tidak dapat bansos. Nah, artinya di tingkat bawah intimidasi sudah ada. Bagaimana bansos ini dipolitisasi. Jadi kita bisa katakan hari ini Leo, menjelang sebentar lagi 14 Februari, ini posisinya adalah darurat politisasi bansos. Pertanyaannya Kang Ade, apakah rakyat masih bisa memilih dengan objektif, dengan nuraninya, meskipun dia dapat bansos? Tapi kita jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, tahun ini 2024 APBN menganggarkan bansos, bantuan sosial 157,3 triliun. Dan tentunya kita berharap ini tepat sasaran. Tapi kalau ternyata memang dipakai untuk membeli suara, apakah kemudian kelihatannya rakyat yang menerima bansos akan terbeli suaranya? Ya, sebanyak 37% pemilih kita itu lulusan SD. Lulusan SD dan sebagiannya itu adalah mereka yang masih bergelut dengan basic need. Mereka yang bergelut dengan perutnya. Nah, oleh karena itu boleh jadi bansos ini akan mempengaruhi mereka juga. Efektif tuh. Nah, efektif. Tetapi kalau kita lihat dari budaya kita, budaya paternalistik, maka yang kita harapkan adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa terus menggaungkan bagaimana pemilu berkualitas, bagaimana kita memilih berdasarkan rasionalitas, bagaimana kita memilih berdasarkan hati nurani. Jadi jangan terpengaruh dengan guyuran bansos yang memang disimpangkan itu. Nah, oleh karena itu saya kira kita harus kembali bagaimana konflik kepentingan ini harus kita cegah ya, jangan sampai kemudian semakin marak. Kalau kita lihat dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan itu jelas kita harus mencegah kepentingan, harus mencegah konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara ini. Dan yang lebih penting lagi adalah asas-asas pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 itu harus ditegakkan, harus ditegakkan. Pertama adalah kepastian hukum, pemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahkan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Artinya secara undang-undang, berbagai perundang-undang kita jelas
pemerintah kita, penyelenggara negara kita ini harus berbasiskan pada pemerintahan yang baik. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Seperti itu, Leo. Pemakluman, kita tidak mau memaklumi praktik menyimpang dari aturan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan penyimpangan ini, Kang Ade? Saya kira kontrol sosial ya, kontrol sosial dari media kemudian juga dari masyarakat. Ini harus terus aktif. Dan karena apa yang kita lakukan hari ini, pesta demokrasi ini dilihat oleh berbagai belahan dunia, media-media besar seperti New York Times dan sebagainya, ini sudah menyoroti negatif kita, bagaimana kita mengalami kemunduran demokrasi. Tetapi kalau kita lihat di ekonomis misalnya beberapa tahun lalu misalnya, 2 tahun lalu, itu pernah menobatkan Pak Jokowi itu sebagai negarawan global. Waktu itu? Waktu itu. Pak Jokowi dianggap sukses. Dua hal, menyelenggarakan event-event internasional, KTT G20, KTT ASEAN, kemudian Pak Jokowi juga bisa menjaga resiliensi ekonomi sebagai kepala pemerintahan. Pada waktu itu? Pada waktu itu. Nah, artinya bahwa ini sebenarnya ke depan tantangannya adalah bagaimana kita pemilu ini harus betul-betul pemilu yang demokratis. Pemilu yang demokratis adalah dibangun dengan demokrasi yang bermartabat, demokrasi tanpa kecurangan, tanpa tekanan. Kita aminkan itu. Kang Ade, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Bisa kembalikan urusan distribusi bansos selama masa kampanye kepada Departemen Teknis Kementerian Sosial. Dengan jaringan dinas sosial di wilayah negeri ini, Kemensos pasti punya sumber daya mumpuni dalam mendistribusikan bansos. Silakan saja Jokowi dan para menteri berkampanye dan membagikan bantuan kepada masyarakat, namun rogohlah kocek pribadi. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.